Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, siswa kelas 5 dimanapun berada. Ibu berdoa semoga Ananda senantiasa sehat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu harapkan meskipun kita belajar di rumah, tetapi semangat luar biasa mesti kita tampilkan. Baik Ananda, kali ini berjumpa lagi sama Ibu di sini, Ibu Nikmat Eva, guru SD Negeri 02 Payakumbuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 PB6. Baik Ananda, untuk memulai pembelajaran, marilah sejenak kita menekurkan kepala, berdoa supaya ilmu yang kita pelajari ini diberi keberkahan dan diberi manfaat yang luar biasa oleh Allah. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik Ananda, sebelum kita masuk kepada materi, kita lakukan yel-yel semangat dulu ya. Ananda ikuti di rumah dan ikuti tepuk tangan yang Ibu berikan. Selamat belajar anak hebat di kelas juara bersama Denai TV. Baik Ananda, kita mulai ya. Tepuk semangka. Semangat karena Allah. Allahu Akbar. Oke, Ananda kita ulangi sekali lagi. Tepuk semangka. Semangat karena Allah. Allahu Akbar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, dengan menuliskan pendapat, Ananda mampu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa dan bagaimana dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, Ananda mampu menjelaskan jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. Yang ketiga, dengan menggunakan alat musik, Ananda mampu berlatih menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan bertanda nada minor dengan benar. Baik Ananda, sebelum kita lanjut kepada materi, Ibu minta Ananda siapkan yang pertama, sediakan buku tema 2 di samping Ananda duduk. Yang kedua, siapkan di sebelah Ananda alat tulis berupa pena, pensil, serta buku tulis temanya. Nanti ada beberapa tugas latihan yang akan kita kerjakan. Yang ketiga, karena berhubungan dengan menggunakan alat musik, Ananda siapkan alat musik yang ada di rumah Ananda. Kita utamakan pianika, alat musik yang mempunyai tangga nada seperti pianika, piano, atau kalau bisa Ananda menggunakannya boleh menggunakan recorder. Baik Ananda, kita pahami gambar yang Ibu tayangkan ini. Berdasarkan gambar yang Ananda amati, dapat kita ketahui di sini adalah sebuah hutan yang mana terdapat rimbunan pohon, kemudian ditumbuhi oleh berbagai aneka ragam tumbuhan dan bunga-bunga yang luar biasa indah. Selain itu ada juga hewan yang hidup berdampingan dengan tumbuhan. Ananda, kita tahu bahwa tumbuhan atau pohon merupakan sumber energi dan penghasil oksigen terbesar di muka bumi. Tubuh manusia akan sehat jika kita menghirup kualitas oksigen yang luar biasa yang dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi Ananda, senantiasa kita menghirup oksigen berdasarkan tumbuhan yang dihasilkan oleh tumbuhan ini. Ananda amati lagi gambar berikutnya.
Dari gambar dapat kita pahami bahwa keluarga Lani sedang duduk santai menikmati indahnya pagi minggu di teras rumahnya. Udara segar yang mereka hirup, ditambah lagi tanam-tanaman di sekitar rumah, kemudian lagi ada pohon mangga yang ada di sudut teras rumahnya, menambah segarnya udara pagi itu. Tiba-tiba datang segumpulan asap hitam pekat yang begitu menusuk. Ternyata tetangga sebelah rumah sedang membakar kayu dan dedaunan yang belum kering sehingga menimbulkan asap pekat. Lani beserta keluarganya menjadi terganggu sehingga akibat asap yang ditimbulkan, Lani dan keluarganya menjadi terbatuk-batuk dan merasa tidak nyaman dengan situasi seperti itu. Nah, dari permasalahan yang sebentar ini kita amati, sekarang Ananda pahami dan Ananda diskusikan kegiatan ini. Ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal. Udara menjadi terasa sesak. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap kebakaran itu. Nah, menurut Ananda, bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Jika tidak, apa akibat dari tindakannya itu? Nah, untuk lebih jelasnya, Ananda buka buku latihan temanya, kemudian dijawab pertanyaan ini, dan sebelum menjawab pertanyaan ini silahkan didiskusikan bersama orang tua di rumah atau saudara di rumah terkait permasalahan yang telah disajikan. Ibu ulangi lagi, untuk mengisi kegiatan diskusi lembar kerja 1, Ananda menjawab permasalahan soalnya begini. Bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Silahkan didiskusikan dan ditulis pada buku latihan tematiknya. Pertanyaan kedua, apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Jika tidak, apa akibat dari tindakannya itu? Oke, silahkan didiskusikan bersama orang tua atau bersama saudaranya di rumah, kemudian dituliskan jawaban hasil diskusi Ananda pada buku latihan tema. Nanti akan diserahkan kepada ibu atau bapak guru di sekolah melalui aplikasi Classroom atau WA grupnya masing-masing. Baik Ananda, tadi Ananda telah memahami permasalahan yang sedang dialami Lani. Nah, selanjutnya kita harus memahami pula apa-apa jenis-jenis tanggung jawab yang ada di lingkungan masyarakat yang harus kita patuhi bersama. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, menjaga kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Apa saja jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk lebih memahaminya, Ananda ibu minta membaca buku tema 2, subtema 1, halaman 46 sampai dengan 49. Nah, sengaja tidak ibu tampilkan di sini. Bacaan tersebut lumayan panjang, ada terdiri atas 3 halaman. Ibu minta pemahaman membaca Ananda dalam membaca intensif dioptimalkan. Nah, baik Ananda, sebelum memahami bacaan, sekarang amati dulu penjelasan dan disimak dulu penjelasan yang ibu berikan. Dalam bacaan nanti, Ananda akan menemukan kegiatan masyarakat, yaitu ada kegiatan siskamling. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan yang dibentuk oleh warga masyarakat supaya menjaga warga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan untuk menjaga keamanannya. Bisa berupa pencurian atau penyakit masyarakat dan lain sebagainya.
Selanjutnya gambar kedua, di sini ada kegiatan gotong royong dan kerja bakti masyarakat membersihkan wilayah lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Dapat kita pahami bahwa masyarakat, baik dari masyarakat yang tua, muda, bahkan anak-anak pun juga ikut terlibat kerja bakti di lingkungan tempat tinggalnya membersihkan arena sungai yang tercemar. Nah, itu sebagai wujud dari kegiatan masyarakat, yaitu bergotong royong. Baik Ananda, Ananda tadi telah membaca dan memahami tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Sekarang kita pahami bahwa jenis tanggung jawab yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Salah satunya tadi itu dengan kegiatan Siskambling yang dibentuk dari posko-posko yang dilakukan secara bergiliran oleh masyarakat untuk menjaga lingkungan wilayahnya masing-masing. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, persatuan dan kesatuan perlu kita ciptakan. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, semangat gotong royong dan kerja bakti yang kuat, pekerjaan yang berat dapat dilakukan secara bersama-sama akan menjadi lebih ringan. Sebagai pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maknanya, pekerjaan yang berat apabila kita lakukan secara bersama-sama akan terasa mudah. Begitu juga dengan kegiatan gotong royong yang dilakukan warga masyarakat tadi, mengambil sampah yang menumpuk di arena sungai, sehingga pekerjaan berat jika dilakukan secara bersama-sama menjadi lebih ringan. Itu manfaat dari kegiatan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sesama anggota masyarakat. Nah, Ananda, solidaritas berarti tenggang rasa atau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ketika tetangga merasakan senang, kita juga ikut merasa senang. Ketika tetangga atau masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal kita berada dalam keadaan duka, mendapat musibah atau kemalangan seperti kebakaran rumah atau kematian, kita pun juga ikut bersedih. Nah, itulah yang dimaksud dengan solidaritas, ikut merasakan yang dirasakan orang lain. Nah, Ananda, kita biasa mendengar istilah di masyarakat, ada istilah SMS. Nah, itu sifat yang tidak bagus, bukan pesan singkat yang biasa kita kirim ke teman itu ya, SMS-nya. Tetapi SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu adalah perilaku yang tercela dan sesekali jangan Ananda tiru. Nah, yang betulnya kita susah melihat orang susah dan ikut senang melihat orang bahagia. Oke Ananda? Selanjutnya yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa dan negara. Ananda, diskriminasi berarti tidak membeda-bedakan. Menghapus bentuk diskriminasi berarti menghapus tindakan membeda-bedakan. Apa yang dibedakan? Bisa membedakan antara kaya dengan miskin, membedakan antara suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda, itu kita hilangkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus bersatu, kita harus kompak dan jangan sesekali membedakan kita dari golongan mana, kita dari ekonomi mana, itu tidak boleh. Jadi dihapuskan segala bentuk diskriminasi. Itulah kira-kira jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baik Ananda, buka kembali buku latihan temanya. Sekarang dari bacaan yang Ananda baca tadi
Dari halaman 46 sampai dengan 49 tentang jenis-jenis tanggung jawab, Ananda ibu minta menuliskan kesimpulan atau intisari dari bacaan tersebut, kemudian dituliskan dan diserahkan kepada bapak atau ibu guru kelasnya masing-masing. Bisa dipahami ya kira-kira Ananda? Oke. Ananda, setelah Ananda memahami tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat, maka selaku warga masyarakat kita mempunyai berbagai tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman bagi seluruh warga. Begitu pula dalam kehidupan di sekolah. Baik di kelas maupun di sekolah, Ananda juga memiliki tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan berlatih tanggung jawab pada saat belajar bernyanyi dan memainkan alat musik. Dalam menyanyi dan memainkan alat musik perlu menciptakan balance atau keseimbangan dalam pembagian alat musik. Keseimbangan tersebut berupa hasil suara yang dibunyikan dari pembagian alat musik tersebut. Baik Ananda, silakan diamati tayangan ibu sebentar ke depan. Nah, tanggung jawab dan kerjasama yang baik antara penyanyi dan pemain alat musik, sehingga muncul melodi dan irama musik yang begitu enak kita dengar. Kerjasama yang baik terjalin antara pemain gitar, antara pemain drum maupun dengan penyanyi. Dengan kerjasama tersebut timbullah suatu musik atau alunan lagu yang begitu indah. Nah, coba Ananda bayangkan, jika salah satu dari personel musik ini tidak melakukan fungsinya dengan baik atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, apakah musik yang dihasilkan itu juga indah? Tentu tidak, bukan? Nah, jadi perlu adanya keseimbangan sehingga musik yang ditimbulkan itu menjadi lebih merdu dan indah serta enak kita dengar. Baik Ananda, nah kemarin pada pembelajaran sebelumnya Ananda telah membahas tentang tangga nada diatonis minor dan tangga nada diatonis mayor. Ayo, siapa yang masih ingat apa pengertian dan apa ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor? Ya, benar sekali. Tangga nada diatonis minor memiliki interval 1/2, 1/1, 1/1, 1/1. Ciri-ciri dari interval diatonis minor yang pertama, lagunya bersifat sedih, kurang bersemangat. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada la. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Jadi ciri utamanya biasanya diawali dengan nada la, namun bisa jadi diakhiri atau diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Sebentar lagi kita akan belajar memainkan lagu alat musik. Selanjutnya, tangga nada diatonis mayor adalah kebalikan dari tangga nada diatonis minor tadi. Intervalnya 1/1, 1/2, 1/1, 1/1/2. Ciri-cirinya, lagunya bersifat riang gembira, kemudian lagunya bersemangat, kemudian biasanya dan diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada
do. Oke Ananda, sekarang kita akan berlatih bernyanyi menggunakan lagu bertangga nada minor. Contoh lagu tangga nada minor yaitu Gugur Bunga, karangan Ismail Marzuki. Sesuai dengan judulnya, Gugur Bunga mengibaratkan pahlawan yang gugur di medan pertempuran untuk merebut dan memperjuangkan kemerdekaan. Kalau pahlawan gugur, tentu nada dan irama lagunya akan sedih dan tidak bersemangat. Baik Ananda, sekarang Ibu minta silakan diambil alat musik pianikanya dan ikuti panduan cara menggunakan alat musik berdasarkan video yang akan Ibu tayangkan. Baik Ananda, kita mulai ya. Sebelum meniup silakan disimak dulu, nanti ada notnya sesuai dengan yang telah kita pelajari pada PB sebelumnya. Ananda, untuk lebih jelasnya yang mana kita tekan, not-not mana yang kita gunakan, silakan Ananda lakukan dan disimak tutorial penggunaan pionika lagu Gugur Bunga yang Ibu tayangkan melalui video berikut ini.
Baik Ananda, setelah lagu bertangga nada diatonis minor Ananda pahami, sekarang masuk kita lagu kedua, yakni lagu bertangga nada diatonis mayor. Nah, sebagaimana yang kita ketahui tadi bahwa ciri-ciri lagu diatonis mayor bersifat riang dan gembira. Salah satu contoh lagunya yaitu lagu Hari Merdeka ciptaan karya H. Mutahar. Nah, sesuai dengan bulan hari sekarang yaitu bulan Agustus, namanya semangat merdeka, tentu kita akan merasa gembira dan merasa semangat untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Baik, untuk berlatih menggunakan alat musik, menggunakan lagu bertangga nada diatonis mayor, silahkan Ananda simak dan pelajari serta diikuti tayangan video berikut ini. Baik Ananda, itulah tadi rangkaian pembelajaran yang telah kita lalui bersama. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, setelah mempelajari materi, Ananda telah dapat menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa dan bagaimana terkait permasalahan udara tercemar yang telah disajikan. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan penjelasan guru dan membaca teks, Ananda dapat menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat, diantaranya memelihara ketertiban, menjaga persatuan, dan meningkatkan solidaritas sosial. Yang ketiga, dengan menggunakan alat musik, Ananda telah mampu berlatih menyanyikan lagu bertangga nada mayor dengan intonasi sedih dan lagu bertangga nada mayor dengan riang dan gembira. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita bersama dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, mohon maaf jika terjadi ada salah kata selama penyampaian tadi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.